Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang perkembangan hadis dari masa ke masa. Sebelum presentasi kami mulai, perkenalkan nama saya Devita Lailatun Nikmah dengan NIM 19320176. Kemudian presentator selanjutnya yaitu teman saya Indri Prameswari Zahro dengan NIM 19320174. Berikut ini adalah pengertian hadis. Hadis adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumbuhan umat Islam hingga saat ini. Ajaran Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Keberadaan hadis menjadi pelengkap dan penyempurna supaya umat muslim tidak salah paham dalam memaknai setiap ayat atau ajaran Islam. Sejarah dan perkembangan hadis dapat dilihat dari dua aspek penting, yaitu periwayatan dan pendakwaannya. Dari keduanya dapat diketahui proses dan transformasi yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, hal ihwal, sifat dan takrir dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan seterusnya hingga munculnya kitab-kitab himpunan hadis untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan ini. Terkait dengan masa pertumbuhan dan perkembangan hadis, para ulama berbeda dalam menyusunnya. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan hadis pada zaman Rasulullah SAW. Hadis pada zaman Rasulullah SAW dikenal dengan Ash-alwi wa at-takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau penetapan Rasulullah SAW, sehingga apa yang disampaikan oleh para sahabat dari apa yang mereka dengar, lihat, dan saksikan merupakan pedoman. Rasulullah SAW adalah satu-satunya contoh bagi para sahabat karena Rasulullah SAW memiliki sifat yang sempurna dan keutamaan yang berbeda dengan manusia lainnya. Penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan hadis kepada para sahabat sebagai berikut. Yang pertama yaitu para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yaitu para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yaitu para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir yaitu para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Kemudian ada 3 macam sikap yang dilakukan Nabi terhadap hadis-hadisnya. Yang pertama yaitu Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafal dan menyampaikan atau menyebarkan hadis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu Nabi melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Dan yang terakhir yaitu Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu perkembangan hadis pada zaman sahabat. Pengertian sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Keterlibatan sahabat Nabi dalam proses diterimanya hadis adalah sebuah keniscayaan, baik hadis yang diriwayatkan secara lisan maupun secara tulisan. Kesemuanya itu melalui informasi yang disampaikan para sahabat dari Nabi Muhammad SAW, melalui informasi yang disampaikan para sahabat
menteri atau matan hadis yang diterima secara berantai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa kehadiran sahabat, maka mustahil pesan-pesan Nabi akan sampai kepada generasi selanjutnya. Kemudian cara sahabat meriwayatkan hadis ada dua, yaitu yang pertama dengan lafadz aslinya, dan kemudian yang kedua yaitu dengan maknanya saja. Selanjutnya, sikap para khulafaur rasyidin terhadap periwayatan hadis. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, sikap Abu Bakar terhadap periwayatan hadis. Jadi Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Tentang sikap ketat Abu Bakar dalam periwayatan hadis terlihat pada tindakannya yang telah membakar catatan-catatan miliknya. Putri Aisyah menyatakan bahwa Abu Bakar telah membakar catatan yang berisi sekitar 500 hadis. Menjawab pertanyaan Aisyah, Abu Bakar menjelaskan bahwa dia membakar catatannya itu karena dia khawatir berbuat salah terhadap periwayatan hadis. Selain itu, Abu Bakar tidak bersegera menerima riwayat hadis sebelum meneliti periwayatnya. Dalam melakukan penelitian, Abu Bakar meminta kepada periwayat hadis untuk menghadirkan saksi. Hal ini menjadi bukti sikap kehati-hatian Abu Bakar dalam periwayatan hadis. Yang kedua, ada sikap Umar dalam periwayatan hadis. Jadi Umar dikenal sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hal ini terlihat misalnya ketika Umar mendengar hadis yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Umar barulah bersedia menerima riwayat hadis dari Ubay. Setelah para sahabat yang lain, diantaranya Abu Dzar menyatakan telah mendengar pula hadis Nabi tentang apa yang dikemukakan oleh Ubay tersebut. Akhirnya Umay berkata kepada Ubay, "Demi Allah, sungguh saya tidak menuduhmu telah berdusta. Saya berlaku demikian karena saya ingin berhati-hati dalam periwayatan hadis ini." Dan di samping itu, Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat. Alasannya agar masyarakat tidak terganggu konsentrasinya untuk membaca dan mendalami Al-Quran. Larangan Umar tampaknya tidak tertuju kepada periwayatan itu sendiri, tetapi dimaksudkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam periwayatan hadis. Yang ketiga, ada sikap Utsman dalam periwayatan hadis, yaitu Utsman secara pribadi memang tidak banyak meriwayatkan hadis. Ahmad bin Hambal meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Utsman sekitar 40 hadis saja. Itu pun banyak matan hadis yang terulang karena perbedaan sanad. Dengan demikian, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman tidak sebanyak jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dan pada zaman Utsman bin Affan, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada zaman Umar bin Khattab. Utsman melalui khutbahnya telah menyampaikan kepada umat Islam agar berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Akan tetapi seruan itu tidak begitu besar pengaruhnya terhadap para perawi tertentu yang bersikap longgar dalam periwayatan hadis. Hal tersebut terjadi karena selain pribadi Utsman tidak sekeras pribadi Umar, juga karena wilayah Islam telah semakin luas. Luasnya wilayah Islam mengakibatkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat. Yang keempat, ada sikap Ali bin Abi Thalib dalam meriwayatkan hadis. Ali bin Abi Thalib cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dengan sikap para khalifah pendahulunya dalam periwayatan hadis. Secara umum, Ali barulah bersedia menerima riwayat hadis Nabi setelah periwayat hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanyalah terhadap yang benar-benar telah dipercayainya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa fungsi sumpah dalam periwayatan hadis bagi Ali tidaklah sebagai syarat mutlak keabsahan periwayatan hadis. Sumpah dianggap tidak perlu apabila orang yang menyampaikan riwayatan hadis telah benar-benar tidak mungkin keliru. Selanjutnya, hadis pada zaman tabi'in. Sebagaimana para sahabat,
para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja, pada zaman ini tidak terlalu berat seperti pada zaman sahabat. Pada zaman ini, Al-Quran sudah terkumpul dalam satu mushaf dan sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Selain itu, pada akhir zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah sehingga mempermudah tabi'in untuk mempelajari hadis. Dan para sahabat yang pindah ke daerah lain membawa perbendaharaan hadis sehingga hadis tersebar ke banyak daerah. Kemudian muncul sentra-sentra hadis sebagai berikut. Yang pertama, Madinah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Aisyah dan Abu Hurairah. Yang kedua, Mekah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas. Yang ketiga, Kufah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Allah Ibnu Mas'ud. Yang keempat, Basrah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Utbah Ibnu Ghazwan. Yang kelima, Syam dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Mu'ad Ibnu Jabal. Yang terakhir, Mesir dengan tokoh dari kalangan sahabat Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As. Dan pada zaman ini muncul kekeliruan dalam periwayatan hadis dan juga muncul hadis palsu. Faktor terjadinya kekeliruan pada zaman setelah sahabat itu antara lain, yang pertama, periwayat hadis adalah manusia maka tidak akan lepas dari kekeliruan. Yang kedua, terbatasnya penulisan dan kodifikasi hadis. Yang ketiga, terjadinya periwayatan secara makna yang dilakukan oleh sahabat. Pemalsuan hadis dimulai sejak zaman Ali bin Abi Thalib, bukan karena problematika politik, tetapi problematika lain. Menghadapi terjadinya pemalsuan hadis dan kekeliruan periwayatan, maka para ulama mengambil langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan seleksi dan koreksi oleh nilai hadis atau para periwayatnya. Yang kedua, hanya menerima hadis dari periwayat yang sikoh saja. Yang ketiga, melakukan penyaringan terhadap hadis dari rawi yang sikoh. Yang keempat, mensyaratkan tidak adanya penyimpangan periwayat yang sikoh pada periwayat yang lebih sikoh. Dan yang terakhir, meneliti sanad untuk mengetahui hadis palsu. Sekian presentasi dari kami dalam judul Perkembangan Hadis dari Masa ke Masa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.